Om Swastiastu, selamat pagi, khususnya bagi anak-anak SMK Pariwisata dan Teknik Tani. Saya hari ini sengaja hadir dalam bentuk sebuah video YouTube untuk memberikan pelajaran pertemuan pertama tentang konsep belajar sejarah. Semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat, tenang, santai belajar di rumah, jangan ngerasa gusuk, jangan ini menjadikan sebuah beban, karena ketika saya memberikan materi di kelas memang banyak aturan. Kalau mungkin kalian sudah dengar di kelas pengajar sejarahnya siapa ke kelas 2, silahkan tanyakan bagaimana konsep saya mengajar. Itu di kelas. Tapi ketika sekarang pandemi memaksa guru harus merubah konsep belajarnya melalui program daring. Saya pengajar sejarah. Tentunya ketika saya mengajar sejarah, ada banyak aturan yang harus saya berikan pada Anda untuk memahami sejarah itu seperti apa sih. Karena belajar sejarah sesungguhnya sangat menyenangkan. Di dalam pelajaran sejarah terdapat dimensi waktu yang bisa dilihat, dirasakan, dan diprediksi. Namun orang menganggap atau masih awam, banyak peserta didik atau mungkin di antara kalian, bahwa pelajaran sejarah itu membosankan, bikin ngantuk di kelas, atau gagal move on, susah melupakan masa lalu atau kenangan. Apalagi perbedaan guru mengajar di kelas, yang kadang memang beberapa guru mengajar seperti beo, hanya bicara saja tanpa fakta. Contoh, semisal guru mengajar tentang sejarah manusia purba atau hewan besar zaman praaksara dinosaurus. Andai kata ada siswa yang kritis, dia pasti bertanya, "Pak, hidup zaman tol seken tol." Saya yakin guru di kelas mengajar akan mati kutu. Karena bicara tanpa konstekstual sama dengan sebuah kebohongan. Nah, makanya saya hadir hari ini memberikan sebuah video pembelajaran pertama tentang konsep belajar sejarah. Selain memberikan materi lewat Word adalah sebagainya, e-learning, belajar ID yang sudah diberikan sekolah, video ini mudah-mudahan memperjelas kalian tentang pelajaran sejarah. Oke, pertama, apa yang harus dipelajari dalam pelajaran sejarah? Belajar sejarah itu kita harus tahu dasar sebagai pegangan kuat pembelajaran. Loh, kenapa Pak? Sebuah contoh, sebuah rumah jika berdiri tanpa dasar, rumah itu tak akan kuat, tak akan kokoh. Sama dengan sebuah tiang bendera yang tanpa pondasi tidak akan kokoh. Sama dengan ketika Anda hari ini SMK, dulu SMP, dulu SD. Kenapa? Karena ada konsep dasar yang Anda pelajari step by step, satu tahap ke tahap selanjutnya. Sama dengan sebuah hubungan pasangan, kenapa orang menikah, kenapa ada rasa sayang? Ya karena ada dasarnya. Apa dasarnya? Cinta, kasih. Nah, sejarah pun punya dasarnya. Dasar inilah dalam pelajaran sejarah saya ibaratkan sebagai induk. Induk ini adalah ibu orang tua. Nah, semua pelajaran punya induknya. Matematika itu induknya IPA, kimia IPA. Nah, sejarah itu induknya adalah IPS. Oke, kita bahas pertama. Apa itu IPS? Di antara kalian pasti akan menjawab IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Salah Pak? Enggak. Saya tidak menyalahkan. Tapi saya ingin menggarisbawahi, jika kalian menjawab IPS adalah ilmu pengetahuan sosial, itu sebuah singkatan. Yang saya maksud adalah IPS, ilmu itu apa, pengetahuan itu apa, sosial itu apa. Saya bahas. Jika IPS disingkat ilmu pengetahuan sosial, ilmu itu diartikan sebagai kemampuan. Pak, kenapa kemampuan? Sebagai contoh, seorang ibu yang memasak di rumah, kalau dia punya ilmu masak, senang masak, misal nasi goreng, dia bikin nasi goreng, pasti dia punya kemampuan untuk meraciknya, karena dia punya aturan-aturan bumbu-bumbu yang harus diketahui. Tidak mungkin ketika orang masak dia tidak punya kemampuan untuk meraciknya. Makanya ilmu itu sama dengan kemampuan. Itu yang pertama. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan itu dasarnya tahu.
Orang tahu pasti orang mengerti. Beda, orang mengerti belum tentu tahu. Nah, kenapa orang tahu sama dengan orang mengerti? Proses proses pengetahuan itu, pelajaran itu dimengerti. Sama dengan ilmu padi. Ketika ilmu padi tumbuh, dia berisi, dia mengerti, dia tahu tuh loh, dia tahu, dia mengerti bahwa padi itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Orang mau dari Mengwitani ke rumahnya, ke ke kapal misalnya. Dari Mengwitani ke kapal, orang tahu rumahnya, pasti mengerti jalan ke sana. Tidak mungkin mau ke Mengwitani harus lewat negara dulu, Beleleng. Pasti mengerti jalannya. Seperti itu. Artinya apa? Pengetahuan itu cukup dimengerti, bukan dihafal. Kalau dihafal, oke, hari ini ingat, besok pasti lupa. Itu sifat pengetahuan yang salah. Kenapa? Jika pengetahuan dihafal, orang menghafal pasti hebat kok. Hari ini hafal, coba 2 tahun 3 tahun berikutnya pasti tidak akan ingat. Kenapa? Terlalu mendesak orang pengetahuan itu dihafal, bukan dimengerti. 3. Sosial. Sosial itu adalah proses interaksi. Ada orang di dalamnya atau kelompok. Jelas ketika ada orang atau kelompok di dalamnya pasti ada hubungan. Nah, itulah sosial. Kita manusia ketika lahir tidak bisa hidup menyendiri, pasti membutuhkan orang lain. Sosial itulah yang mengcover, mengartikan bahwa manusia itulah makhluk sosial. Nah, lengkapnya IPS adalah suatu kemampuan yang mengajarkan manusia di dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat untuk belajar mengerti. Saya ulangi, IPS adalah suatu kemampuan yang mengajarkan manusia di dalam suatu masyarakat untuk belajar mengerti. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas dulu. Saya lanjut. Timbul sekarang pertanyaan, Pak, kenapa di IPS itu diajarkan untuk mengerti? Life is the thing. Kenapa di IPS itu manusia diajarkan untuk mengerti? Ini jawabannya. Life is the thing. Hidup itu perubahan. Perubahan itu segala sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saya ambil contoh globalisasi. Globalisasi global itu duniaisasi, itu proses mendunia. Adakah perubahan di sana? Ada. Ambil contoh desa adat Banjar. Di rumah kalian yang orang Bali pasti punya adat Bali Banjar, Bali Kukul. Kukul itu alat komunikasi. Tung, 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 tung. Setiap kentongan yang berbunyi itu, yang dipukul-pukul itu, 1 kentongan, 2 kentongan, 3 kentongan, itu memiliki arti yang berbeda. Orang meninggal misalnya di rumah saya, tung, tung, tung 3 kali. Sekarang ketika orang meninggal dibunyikan, punya saudara di Singaraja dari kapal, bagaimana menghubunginya? Tung, 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 hei, Dadang si mati, bisa? Nggak bisa. Kenapa? Jarak menghambat. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah komunikasi perubahan modern. Apa tuh Pak? HP. Nah, HP, handphone ini kan pegangan tangan. Fungsi handphone itu kan SMS, memberikan informasi. Positifnya seperti itu. Tapi negatifnya adalah ketika HP ini berisi berlebihan media sosial yang disalahgunakan, video-video porno dan aksi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Lihat kasus di negara Jemberano. Kasus di Jemberano. Seorang kakek-kakek memperkosa anak SD. Kenapa? Nonton video. Kasus di Jombang. Pemerkosaan remaja, digilir 3 orang. Kenapa? Habis menonton video porno. Nah, inilah proses manusia harus mengerti di sini. Kenapa? Ada hal yang disalahgunakan. Banyak kok yang positif, negatif pun banyak. Yang positif lagi, contoh. Petani ketika memajak sawah dulu menggunakan kebo, sapi. Prosesnya lama. Hadir teknologi modern. Apa tuh Pak? Traktor. Nah, itu mempermudah. Dulu orang petani nyabet sawah itu menggunakan sabit. Hari ini menggunakan apa? Mesin pemotong rumput. Ya jelas lebih cepat. Makanya globalisasi itu kalau manusia perubahan dalam IPS tidak mengerti, dimanfaatkan dengan baik, mengerti loh. Dimanfaatkan dengan baik, proses perubahan itu akan bersifat mengarah ke negatif. Maka dari itu IPS hadir untuk mengarahkan Anda dalam kontekstualnya pelajaran sejarah nanti, belajar masa lalu untuk hari ini dan memprediksi ke depan. Biar orang belajar sejarah itu tidak hanya bicara manusia purba, masa lalu dan sebagainya, katro, ndeso dan sebagainya, tapi sejarah itu belajar dari sebuah kesalahan. Nah, orang bijak
Guru itu adalah sebuah pengalaman. Tidak mungkin orang jatuh di lubang yang sama. Itu kontekstual dari pelajaran sejarah. Induknya adalah IPS. Belajar interaksi, belajar tentang proses mengerti. Seperti itu. Selanjut. Pak, sekarang bagaimana caranya menanggulangi perubahan yang bersifat negatif? Dalam pelajaran IPS, ada sebuah teori perubahan yang harus dipahami. Teori itu adalah suatu paradigma atau pandangan yang sifatnya sementara. Muncul teori baru, teori lama akan runtuh. Di dalam perubahan ada 4 teori. 1, teori evolusi. Kedua, teori siklus. Ketiga, teori konflik. Keempat, teori fungsional konflik. Saya ulang. Teori itu adalah suatu paradigma atau pandangan yang sifatnya sementara sebagai landasan orang berpikir. Andai kata muncul teori baru, jika teori baru lebih kuat dari teori sebelumnya itu yang lama akan runtuh. Nah, di perubahan itu ada 4 teori. Teori siklus, teori evolusi, teori konflik, teori fungsional konflik. Saya bahas pertama. Teori evolusi. Di SMP mungkin kalian sudah dapat pelajaran sejarah tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Dalam teori evolusi, Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, dari monyet. Ayo, di antara kalian siapa yang setuju? Saya yakin semua setuju. Lagi buku mengatakan seperti itu. Ya, betul. Saya ajungkan jempol. Tapi bagi saya keliru. Kenapa keliru? Jika teori evolusi dikatakan sebagai contohnya manusia dari kera, itu melawan teori agama. Misal, kalau memang manusia dari kera, akan muncul pertanyaan, kenapa? Kapan kera yang di Sangeh, di Alas Kedaton, di Uluwatu menjadi kita? Itu bertanya, kera yang mana dimaksud? Ada lagi hal yang aneh, saya bilang. Darwin mengatakan dalam teori evolusi, leher jerapah itu kenapa panjang? Karena dia ngambil makanan di atas, itu jawabannya. Tapi muncul pertanyaan, kenapa anak jerapah baru lahir sudah panjang lehernya? Teori evolusi, manusia dari kera, habis makanan di atas, turun ke bawah, berdiri merangkak jadi Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens katanya. Nah, kalau teori itu betul, berarti akan melawan namanya teori agama. Apa teori agama mengatakan manusia ciptaan Tuhan. Di Hindu manusia itu namanya Manu, di Islam namanya Adam, Hawa dan Adam. Kalau benar teori evolusi ini berarti teori agama yang kalian anut itu salah. Iman kita yang salah. Kan begitu jadinya? Tidak. Sesungguhnya teori evolusi adalah teori yang mengajarkan kalian untuk menyesuaikan kehidupan konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu ini adalah konsep lingkungan kalian, tempat kalian berada. Loh, kenapa, Pak? Karena teori waktu, teori ruang itu lingkungan yang kalian ada itu harus digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh, waktunya belajar, ya belajar. Jangan bermain. Kalau sakit, ya ke dokter. Jangan diam di rumah. Kalau lapar, ya makan. Inilah teori konsep evolusi ruang dan waktu. Dimanfaatkan dengan baik. Posisinya kalian di rumah seperti apa? Harus bagaimana? Dalam masa pandemi ini, saat menerima pelajaran harus seperti apa? Nah, itulah konsep ruang dan waktu. Teori evolusi itu sesungguhnya mengajarkan manusia untuk mengerti tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan ruang itu nyata dan waktu tak bisa diubah. Tetapi efisien dan pemanfaatan pasti. Contoh kecil, hari ini ada tugas, ayo belajar daring, ada kuis, kumpul sekian. Waktu sekian yang sudah diberikan oleh guru itu konsep ruang dan waktu sudah jelas kapan ngumpul. Andai kata siswa tidak tepat janji, pasti ada pengurangan nilai. Jika tepat, nilainya pasti bagus. Seperti itu.
Paham? Simpulannya teori evolusi tentang konsep ruang dan waktu. Oke, yang kedua teori siklus. Teori siklus itu saya gambarkan sebagai sebuah pemutaran. Nah, pemutaran itu seperti roda, bawah, di atas, di samping, di kanan. Atau orang Bali dalam ajaran Hindu Balinya, teori siklus ini saya sebut dengan konsep Ruwa Binedo. Jelai melah, hitam putih, laki perempuan, atas bawah. Artinya bahwa teori siklus adalah teori yang mengajarkan manusia di dalam kehidupan untuk belajar mengerti tentang perbedaan. Loh, kenapa Pak? Karena perbedaan itu sifatnya mutlak, hadir, wajib. Andai kata manusia tidak lahir dalam konteks perbedaan, manusia tidak akan sempurna. Lihat, jutaan manusia itu adakah yang sama, yang mirip? Enggak. Itulah maha seninya Tuhan itu. Jutaan manusia, miliar manusia, tidak ada satupun yang sama. Walaupun dia dikatakan kembar identik, tidak mungkin dia sama. Kita dilahirkan dua mata, satu hidung, dua telinga. Andai kata kita dilahirkan sama, mungkin aja ini sama mata, ini sama mata, ini sama mata, ini sama mata, ini sama mata. Kan tidak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia menciptakan dua mata, dua telinga, satu hidung, satu bicara, satu mulut untuk bicara. Gunung, ada lautan, ada lembah, ada bukit. Itulah indahnya. Sama dengan sebuah pelangi. Ketika Anda bicara pelangi, warnanya berbeda. Kontekstualnya tentang teori siklusnya adalah perbedaan yang indah. Manusia di sana dalam IPS diajarkan untuk mengerti. Ada banyak agama, ada banyak keyakinan, ada banyak perbedaan pendapat. Di dalam teori siklus ini manusia diajarkan untuk mengerti. Mengerti apa Pak? Mengerti perbedaan. Termasuk yang sekarang riskan masalah sara, suku, ras, agama, keyakinan, sebagainya seperti itu. Nggak usah diperdebatkan, karena Tuhan pun menciptakan kita berbeda. Kalau sampai manusia memperdebatkan agama, keyakinan, seolah-olah Tuhan itu salah menciptakan keyakinan, siapa yang harus kita salahkan? Kan lucu bahwa masalah agama kita mempermasalahkan, Tuhan dia tidak mempermasalahkan kita yang umatnya berbeda. Kenapa kita manusia mempermasalahkan perbedaan ini? Makanya teori siklus ini teori yang mengajarkan tentang kalian untuk menghargai perbedaan. Ketiga, sudah mengerti dulu sebenarnya, mudah-mudahan mengerti ya. Nanti kalau mungkin terlalu cepat bicaranya Bapak, bisa diulang lagi. Nah, itulah fungsinya video itu untuk memberikan penjelasan. Yang ketiga, saya bahas tentang teori konflik. Teori konflik ini mungkin di pikiran kalian ketika mendengar konflik pasti pertentangan, pasti salah, pasti negatif. Enggak. Konflik ini justru akan mengarahkan kalian ke pemikiran yang lebih positif lagi. Saya langsung ke contoh saja. Teori konflik, teori yang mengajarkan Anda hidup dalam pertentangan yang bersifat mengarah ke hal yang baik. Contoh, satu kelas jumlah siswanya 40. 40 siswa ini diantara kalian pasti kelak akan ada penilaian ranking satu orang. Tidak mungkin ranking 1 ini semua satu kelas. Pasti mengalami konflik. Apa dapat persaingan bersifat positif, rajin belajar dan sebagainya. Yang kedua, sebagai contoh, anak kembar, diagnosa kembar dalam kandungan seorang ibu. Dia kembar. Kalau tidak mengalami konflik, mungkinkah dia lahir berbarengan? Kan tidak mungkin. Kalau lahir berbarengan, pasti ibunya pasti apa? Ambiar dia. Hancur. Pasti ada kakak, ada adik. Nah, di sanalah pertentangan. Sama dengan kalian di kelas, di kehidupan. Ada orang tua, ada kakak, ada adik. Arahlah ke arah pertentangan sifatnya positif. Orang Bali sering bahasanya saya dengar ngelah raga kedekina, lacur raga irinina. Terbalik. Lacur raga kedekina, ngelah raga irinina. Nah, seperti itu. Sama dengan orang Bali membelanja. Dek kamu belanja, emangnya bisa melihat. Orang Cina berbeda. Beli, saya mau beli kipas angin. Oh, enggak ada, beli. Kemana? Coba ke teman saya di samping. Dia dialihkan ke sana loh. Dialihkan. Walaupun nanti ada perbedaan harga. Tapi orang Bali ketika berbelanja, maaf nih saya bukan menilaikan orang Bali. Ketika Anda belanja di orang Bali, beli ada barang ini enggak? Enggak ada, jangan beli. Nawangsing. Seperti itu. Bahkan orang belanja, dek kamu belanja, emangnya bisa ngeliat sesapa boldeknya.
Bahasa seperti itu yang memang yang sering kedengaran di telinga saya di masyarakat. Artinya apa? Konsep konflik itu sesungguhnya mengajarkan Anda untuk pertentangan. Jengah istilahnya orang Bali loh. Dia bisa punya mobil, kenapa kita enggak? Dia bekerja, pasti kita bekerja harus punya mobil juga. Dia punya, karena kalau orang dia punya mobil, dia kayak, oh dia ngoboh tuyul, dia ngoboh belerong, seperti itu bahasanya. Nah, salah sebenarnya. Konsep berpikir konflik adalah dia punya uang, dia kaya. Kenapa dia bekerja? Kenapa kita enggak bekerja untuk seperti itu? Itu jawabannya. Paham? Ya. Nah, terakhir, teori fungsional konflik. Teori fungsional konflik ini, nah inilah kebalikan dari konflik. Teori fungsional konflik adalah teori yang mengajarkan Anda untuk berdasarkan fungsinya. Jika tidak berdasarkan fungsinya, akan mengalami Saya ulang, teori fungsional konflik adalah teori yang mengajarkan manusia di dalam masyarakat untuk hidup berdasarkan fungsinya. Jika tidak, akan mengalami konflik. Contoh, ada kakak adik. Kakaknya nangis dikasih uang 1 juta. Adik nangis dikasih uang 1000, bahkan permen dikasih. Adil enggak? Saya yakin Anda jawab tidak adil. Kenapa? Mungkin Anda pendapat lebih besar kakaknya daripada adiknya. Bagi saya itu adil, karena adil itu hak dan kewajiban. Makanya fungsional itu hak dan kewajiban. Kakaknya nangis, wajar dikasih 1 juta. Kenapa? Kebutuhannya mungkin lebih besar dari adiknya. Adiknya nangis dikasih permen, wajar, karena kebutuhannya belum seperti kakaknya. Banyak fungsional tuh, siapa kakak, siapa adik, siapa kamu, siapa saya sebagai guru, siapa Anda sebagai belajar, siapa orang tua di rumah dan sebagainya. Seperti itu. Sama dengan konsep belajar. Siswa tugasnya di sekolah belajar, saya mengajar sebagai guru. Jika siswa di kelas itu menggurui gurunya, nggak salah sebenarnya mengasih ilmu, tapi dengan cara yang salah, itu yang salah sebenarnya. Coba tukar balik posisinya. Siswa mengajar, guru belajar dari siswanya. Ada memang seperti itu, tapi caranya yang banyak salah. Kenapa? Sebagai kasus contoh begini. Ketika ada siswa salah menegur anak siswa, melapor ke orang tua, fungsional konflik muncul di sana. Kenapa? Saya yakin orang tua yang mendengar, yang sayang terlalu kepada anaknya akan mendengarkan hal negatif saja. Makanya saya sarankan jika ada seperti itu, yuk kita cari klarifikasi yang benar. Bagaimana sih guru itu ketika menegur siswa di kelas, untuk apa tujuannya? Kecuali memang jika memang fisiknya terkelauan, guru itu memberikan peringatan pada siswa, baru silahkan ditanyakan. Tapi ketika guru mengajar ke kelas, ada siswa salah, ditegur, dimarahi, disentuh, yang pentingnya tidak sampai membuat hal negatif lebih parah lagi. Ada tujuan baik di sana. Jangan sampai ketika nanti guru ngajar kita di kelas, gurunya marah atau memberikan peringatan, anak emosian, bahkan ada kasus guru dianiaya. Nah, makanya kalau ada seperti itu saya alami, saya sih tidak masalah gitu loh. Saya sih siap-siap aja. Tapi setidaknya teori fungsional konflik inilah teori yang mengajarkan kalian untuk hidup sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak, akan mengalami konflik. Jika anak di rumah sebagai anak, jadi anak yang baik. Jika sebagai siswa di sekolah, jadi siswa yang baik. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu tentang materi dasar sejarah. Dasarnya adalah IPS, induknya adalah IPS. Mudah-mudahan dari dasar kita belajar dulu, baru nanti kita belajar ke sejarah. Selain link video ini saya berikan, ingat saya juga akan berikan sebuah literasi sebagai tambahan bacaan. Walaupun saya menyadar bahwa konsep literasi orang membaca itu minim di Indonesia, makanya saya berikan sebuah video, setidaknya kalian yang ngeh lah. Selain membaca literasi, mendengarkan juga bagus lisan. Inilah risiko hari ini dari pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga cepat berlalu. Saya juga kangen sekolah, kangen anak-anak, kangen sanda gurau, kangen dengan nendang siswa pantatnya yang makan di kantin, banyak dan sebagainya. Oke, tapi jangan lupa ya, channel YouTube saya ini resmi, Kang Guru Liar. Di subscribe, like, dan komen. Nanti terakhir sebagai bukan tugas sih, saya minta hanya pendapat kalian dirangkum bahasa saya ini, nanti saya berikan link di bawahnya ya.
Di deskripsi YouTube nih saya akan berikan link, silahkan diklik, tulis nama lengkap dengan huruf kapital, nomor absen, kelasnya, dan berikan rangkuman pendapat Anda. Jika ada pertanyaan juga silahkan sampaikan di sana. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di media berikutnya, seperti itu. Jangan lupa saya juga punya dunia maya, saya aktif di medsos. Facebook saya Raden Bambang Ekalawia, IG saya @ekalawia313, nomor HP saya 0819010113. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di sana atau hubungi saya langsung. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi, Sugeng Rahayu. Om Santi 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 Om.